Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Maghfirah channel yang dirahmati Allah, selamat datang di channel kita yang penuh dengan kisah-kisah inspiratif dan sejarah Islam yang menggugah jiwa. Di video kali ini, kita akan menyelami kehidupan seorang wali besar yang harum namanya hingga hari ini, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang ulama sufi, mujahid ilmu, dan guru umat yang jejak spiritualnya masih terasa hingga kini. Sebelum kita mulai kisahnya, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Al-Maghfirah channel sebagai bentuk dukungan agar kami terus semangat menghadirkan konten-konten Islami yang mendalam dan menyentuh hati. Mari kita siapkan hati dan pikiran untuk merenungi pelajaran hidup dari Sang Wali Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lahir pada tahun 470 Hijriah, sekitar 1077 Masehi, di sebuah kota kecil di Persia yang dikenal dengan nama Jilan atau Gilan, yang kini berada di Iran. Ia berasal dari keluarga yang sangat religius dan mulia. Ayahnya, Abu Salih, dikenal sebagai seorang yang zuhud dan ahli ibadah, sementara ibunya adalah wanita solihah yang sangat taat kepada Allah. Dari orang tuanya inilah, Abdul Qadir kecil diwarisi semangat cinta terhadap ilmu dan ketakwaan. Sejak kecil, Abdul Qadir sudah menunjukkan tanda-tanda keistimewaan. Ia tumbuh dalam suasana rumah yang dipenuhi zikir dan ilmu agama. Ibunya sering membimbingnya untuk menghafal Al-Quran dan mengajarinya akhlak yang mulia. Ia adalah anak yang pendiam namun sangat tekun. Salah satu keistimewaan yang terkenal dari dirinya adalah bahwa ia tidak pernah menyusu di siang hari selama bulan Ramadan, meski masih bayi. Lingkungan tempat ia tumbuh juga sangat mendukung tumbuh kembang spiritualnya. Di Gilan, banyak ulama dan sufi yang hidup dengan zuhud dan warak. Abdul Qadir muda sering menyimak pelajaran para ulama. Meski usianya masih sangat belia, kecintaan terhadap ilmu sudah tertanam kuat dalam jiwanya bahkan sebelum ia menginjak usia remaja. Salah satu titik penting dalam hidupnya terjadi saat sang ayah wafat ketika ia masih kecil. Ibunya, dengan penuh pengorbanan, membesarkan Abdul Qadir seorang diri. Ia selalu menanamkan nilai kejujuran, tawakal, dan keberanian kepada sang anak. Kata-kata ibunya yang terkenal, "Berjalanlah ke Baghdad untuk menuntut ilmu, dan jangan takut pada siapapun selain Allah," menjadi cambuk semangat bagi Abdul Qadir muda. Di usia remaja, ia mulai merasakan panggilan spiritual yang kuat. Ia ingin merantau ke pusat keilmuan dunia Islam saat itu, Baghdad. Dengan izin dan bekal dari ibunya, ia pun memulai perjalanan suci tersebut. Perjalanan ini bukan hanya perjalanan fisik, tapi juga awal perjalanan ruhani yang akan menjadikannya seorang wali agung. Setelah mendapat izin dan doa dari ibunya, Abdul Qadir muda berangkat menuju Baghdad dengan tekad membara untuk menuntut ilmu. Perjalanan yang ditempuh bukanlah tanpa rintangan. Di tengah perjalanan, rombongan kafilah yang ia ikuti diserang oleh sekelompok perampok. Namun, ketika perampok menggeledahnya dan bertanya apakah ia membawa sesuatu, Abdul Qadir menjawab dengan jujur bahwa ia membawa sejumlah uang yang dijahitkan di bajunya oleh sang ibu. Kejujurannya itu membuat pemimpin perampok heran. Ia bertanya, "Mengapa engkau jujur meski kami adalah perampok?" Abdul Qadir menjawab, "Ibuku memintaku untuk tidak berbohong. Aku tidak ingin mengingkari janji kepada ibuku, apalagi kepada Allah." Mendengar itu, si kepala perampok menangis dan bertaubat, bahkan seluruh anggotanya pun mengikuti. Kisah ini menjadi awal dari ketokohannya, bahkan sebelum ia menjadi ulama besar. Setibanya di Baghdad, Abdul Qadir memulai masa-masa sulit. Ia hidup miskin, tidur di masjid atau lorong-lorong kota, dan kerap berpuasa karena tak ada makanan. Meski demikian, semangat belajarnya tak pernah surut. Ia belajar di bawah bimbingan ulama-ulama besar, seperti Abu Said Al-Muharrami, Ibnu Aqil, dan banyak lagi. Ia mempelajari tafsir, hadis, fikih mazhab Hanbali, hingga ilmu kalam dan tasawuf. Ia dikenal sebagai murid yang sangat tekun dan jujur. Di kelas, ia tak hanya menyimak, tapi juga bertanya dan berdiskusi dengan sopan. Ia mencatat semua ilmu yang ia pelajari dan mengamalkannya. Kedisiplinannya membuat para gurunya kagum. Dalam waktu singkat, ia menjadi salah satu murid unggulan. Tak hanya ilmu syariat, ia juga menekuni ilmu tarekat. Ia beruzlah, menyendiri, di tempat-tempat sepi untuk berzikir dan mendekat kepada Allah. Ia menghabiskan waktu berbulan-bulan dalam ibadah dan tafakur. Pada masa ini, ia mulai mendapatkan ilham dan karamah-karamah kecil yang memperkuat imannya. Kesungguhan Abdul Qadir dalam menuntut ilmu dan mendekat kepada Allah membuat namanya mulai dikenal di kalangan pelajar dan masyarakat Baghdad. Namun, ia tetap rendah hati, dan belum bersedia mengajar karena merasa dirinya belum layak. Ia masih terus menyempurnakan ilmunya dan mematangkan jiwanya. Perjalanan spiritual dan intelektualnya di Baghdad menjadi fondasi utama yang telah menjadikannya seorang ulama besar, mursyid tarekat, dan pembaharu hati umat, sebab dari kota inilah cahaya ilmunya memancar ke seluruh dunia Islam. Pada usia yang sangat sepuh, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tetap aktif mengajar, membimbing murid-muridnya, dan menyampaikan dakwah. Tubuhnya mungkin mulai melemah,
namun semangat dan cahayanya justru semakin terang. Beliau terus mendorong umat untuk bertaubat, memperbaiki diri, dan menegakkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Di masa tuanya, murid-muridnya semakin banyak, bahkan dari luar negeri datang menimba ilmu darinya. Menjelang wafatnya, Syekh Abdul Qadir sempat berkata kepada murid-muridnya, "Kakiku ini berada di atas leher setiap wali Allah." Sebuah pernyataan yang bukan menunjukkan kesombongan, tetapi menyiratkan makam spiritual beliau yang tinggi di sisi Allah. Wali-wali besar pada zamannya pun mengakui ketinggian makam beliau dan tidak sedikit yang belajar kepada beliau secara langsung ataupun melalui tarekat Qadiriyah. Akhirnya, pada tanggal 11 Rabiul Akhir tahun 561 Hijriah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menghembuskan napas terakhirnya dalam keadaan khusyuk dan damai. Dunia Islam berduka, langit Baghdad seakan redup karena kehilangan seorang tokoh besar yang menjadi pelita umat. Jenazah beliau dimakamkan di Baghdad dan hingga kini makamnya menjadi tempat ziarah bagi para pecinta ilmu dan tasawuf dari seluruh dunia. Warisan beliau tak hanya berupa ribuan murid dan tarekat Qadiriyah, tetapi juga karya-karya monumental yang membimbing umat. Di antaranya, kitab Futuh Al-Ghaib, yang berisi nasihat-nasihat ruhani yang sangat dalam, serta Al-Fath Ar-Rabbani yang memuat ceramah-ceramahnya dalam berbagai majelis. Gaya bahasanya sederhana, namun maknanya dalam dan menggugah jiwa. Pelajaran penting dari kehidupan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah bahwa kekuatan ruhani lebih tinggi daripada kekuatan duniawi, kesucian hati, keikhlasan dalam beribadah, dan keteguhan dalam memegang prinsip agama menjadikannya sosok yang begitu besar pengaruhnya. Ia mengajarkan kita untuk menyeimbangkan antara syariat dan hakikat, antara ilmu dan amal. Kisah hidup beliau juga mengajarkan bahwa kesabaran dan kesungguhan dalam menuntut ilmu akan membuahkan hasil yang luar biasa. Meski hidup dalam keterbatasan di masa muda, Syekh Abdul Qadir tidak pernah menyerah. Ia terus melangkah hingga menjadi tokoh besar dalam sejarah peradaban Islam. Ia adalah teladan dalam ketekunan, keikhlasan, dan keteguhan hati. Sahabat Al-Maghfirah Channel, mari kita ambil pelajaran berharga dari kehidupan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadikan beliau sebagai inspirasi dalam memperbaiki hati dan amal kita. Semoga Allah membimbing kita menjadi hamba-hambanya yang taat, penuh cinta, dan membawa kebaikan bagi sesama. Demikianlah kisah lengkap tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang wali Allah yang agung dan pemimpin spiritual umat. Semoga kisah ini menambah ilmu, iman, dan semangat kita dalam meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Al-Maghfirah Channel agar kita bisa terus menyebarkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.